Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini sebelum kita mulai beribadah, aku ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk teman-teman yang belum join Cool dan rindu untuk punya komunitas, kalian bisa kontak yang ada di layar ini. Untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia dan perpuluhan, kalian bisa transfer ke rekening ada di sini. Jangan lupa untuk follow Instagram TAC di @gamecc.tac. Selamat beribadah teman-teman semua. God bless you. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami
pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
hadirat-Mu pagi ini yang boleh kami rasakan Tuhan. Dan kalau pagi hari ini Tuhan kami siap bernyanyi dan bahkan berloncat bagimu Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Aku mau dengar dong Tuhan, teman-teman sorak-sorai buat Tuhan pagi ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama sorakan haleluya, katakan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji-Mu, ungkapkan sukacita di hati. Mari sama-sama lambaikan tangan. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami puji-Mu, Yesus. Sama-sama nyatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memuji, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Masih semangat amin teman-teman? Coba singernya jangan ngomong amin. Masih semangat amin teman-teman? Nah, oke. Kita di sini untuk memuji Tuhan. Jadi kita harus lebih bersuka cita teman-teman. Jadi kita puji Tuhan sama-sama di tempat ini. Kita tinggikan Dia. Amin.
tinggi. Ayo coba teman naikkan di hadapan Tuhan yuk. Biar kita serukan hari ini sama-sama di hadapan Tuhan. Buat nama Dia layak kita puji, buat nama Dia layak kita tinggikan. Dengan segenap hati ada kasih kemuliaan yang terbaik ya buat Tuhan ke depan. Oke, boleh duduk silakan teman-teman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari yuk kita bersatu hati di hadapan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus kalau buat pagi hari ini Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan Kau izinkan setiap kami ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ini semua bukan sebuah kebetulan Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan ada rencana-Mu yang terbaik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami ada di tempat ini. Biar Roh Kudus Engkau pimpin ibadah kami Tuhan Yesus. Buat setiap firman yang akan kami dengar Tuhan. Biar kiranya buat setiap firman yang ditabur itu boleh berbuah lebat. Ayo mari sama-sama kita satukan hati teman-teman, kita bawa penyembahan kita yuk di hadapan Tuhan yuk. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapannya saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Itu indah Tuhan, sangat indah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian itu di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan, yes Tuhan Yesus, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
undang teman-teman kita bangkit berdiri yuk. Mari kita angkat kedua tangannya kita yuk. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Melebihi segalanya Tuhan, lebih dari apapun Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih Mari naikkan sembahmu saat ini teman-teman. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saat ini. Tinggikan Engkau Tuhan, ku sembah hanya namamu, hanya namamu. Haleluya. Ayo teman-teman kita ambil waktu sebentar kita di hadapan Tuhan saat ini yuk. Mari yuk kita tinggikan dia yuk teman-teman. Mari naikkan ucapan syukurmu, mari naikkan pujianmu, penyembahanmu di tempat ini saat ini. Biar saat ini mari kita sama-sama kejar hadirat Tuhan. Kita kejar sampai kita dapatkan itu teman-teman. Angkat kedua tanganmu di harapannya teman-teman. Yes, biar Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Biar Roh Kudus kau lawat hati siap kami. Yes Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan Yesus, buat kasih setiamu buat setiap kami Tuhan. Buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau berkati hati kami, Kau berkati telinga kami, Kau berkati mata kami, pikiran kami Tuhan di hadapan-Mu biar boleh Kau kuduskan dan terfokus hanya pada firman-Mu. Roh Kudus tutup bungkus Tuhan tempat ini Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan Tuhan Yesus boleh menjadi sesuatu yang powerful Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat siang, shalom semuanya. Saya dikasih tema untuk minggu ini adalah tentang growth mindset. Sebelum dijelaskan tentang growth mindset, rasanya kita perlu tahu dulu mindset itu apa. Sederhananya sih begini, kalau kita ditanya emangnya mindset itu apa sih? Kita akan jawabnya gini, pola pikir. Betul ya? Cara kita berpikir, itu simple dan sederhananya mindset. Mindset adalah suatu kata yang kita sering dengar. Nah, mindset atau yang kita sering pahami kalau dalam bahasa Indonesia pola pikir, kalau mau diterjemahkan mungkin begini.
Mindset atau pola pikir adalah seperangkat pendapat, asumsi, atau catatan yang dimiliki oleh seseorang di dalam pikirannya, di mana hal itu tertanam dengan kuat. Itu mindset. Saya ulang nih ya, supaya kebayang. Mindset atau pola pikir itu adalah seperangkat pendapat, asumsi, atau catatan yang dimiliki oleh seseorang, pribadi lepas pribadi, tapi dimilikinya di dalam pikiran, di mana hal itu tertanam dengan kuat. Terus kenapa mindset ini penting? Mindset itu penting karena mindset macam apa yang ada di kepala kita, itu akan menentukan cara kita bersikap, cara kita meresponi sesuatu, cara kita mengambil keputusan ketika kita menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Coba lihat orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita, atau orang-orang yang suka tampil di YouTube segala macam. Kita bisa lihat pola pikir orang tuh beda-beda. Iya apa iya? Mindset kita beda-beda. Contoh, kita melihat teman kita ngambil keputusan. Lalu kita mikir gini, kok dia ngambil keputusannya begitu ya? Kok mindset dia begitu ya? Kok pola pikir dia begitu ya? Kayaknya kalau gua di posisi dia, gua gak akan mutusin kayak gitu deh. Seperti itu. Dari situ kita bisa tahu bahwa mindset atau pola pikir orang itu beda-beda. Dan itu penting. Kenapa mindset penting? Karena dengan mindset yang kita punya akan menentukan keputusan yang kita bikin tuh beda. Si A sama si B mindsetnya beda, keputusannya beda. Pola pikirnya beda, reaksinya beda ketika menghadapi hal yang padahal sama. Contoh ya, saya kasih contoh. Ada orang yang punya pikiran pola pikir kayak begini. Ngapain sekolah? Sekolah atau kuliah itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena saya pernah dengar kisah sukses tokoh-tokoh dunia. Dan banyak di antara mereka yang terus terang memang betul bukan lulusan ternama. Bukan lulusan nomor 1, bukan jebolan kampus-kampus ternama. Iya Pak ya? Bahkan banyak yang drop out. Lalu dia sukses, karena dia jenius, karena dia pintar. Terus orang ini punya pikiran, punya mindset gini, jadi gak penting dong sekolah. Buat apa sekolah? Buat apa pinter-pinter? Buat apa belajar? Buat apa ngerjain tugas sampai setengah mati, sampai tengah malam? Buat apa les? Buat apa? Gak perlu, itu sukses tanpa itu semua. Itu mindset. Kenapa mindsetnya terbentuk begitu? Karena dia melihat, karena dia membaca, lalu dia menganggap itu sebagai suatu hal yang benar dan bisa dipegang, lalu nempel kuat di kepala, jadilah mindsetnya begitu. Tapi ada juga orang yang punya mindset nggak begitu. Saya yakin di sini sekian banyak orang, mungkin ada yang setuju dengan mindset yang tadi saya bilang. Tapi ada juga yang mikir begini, ya itu ada yang seperti itu. Tapi lu ada lihat nggak? Noh, yang di pinggir jalan. Noh, yang mulung, yang jadi pemulung, yang jadi tukang pungut sampah. Yang kerjaannya mohon maaf dibayar gaji sangat minim sekali setiap bulan. Kenapa? Karena gak sekolah baik. Gak punya lulusan yang jelas. Drop out, putus sekolah, gak punya biaya. Itu di pinggir jalan loh. Gak bisa hidup dengan baik loh. Lu ada lihat gak? Kayak gitu. Jadi kita gak boleh tuh punya pola mindset yang pertama. Misalnya nih orang kedua punya mindsetnya begini. Kita tetap mesti sekolah. Kita tetap mesti belajar. Kalau ada kesempatan kuliah, les atau whatever, belajar yang terbaik. Karena bisa jadi kita end up-nya di jalanan begitu. Gak jelas nasibnya, gak jelas masa depannya. Paham gak? Dua mindset yang berbeda. Menentukan dua hal yang berbeda. Yang satu ngerasa sekolah gak penting, gak usah belajar. Gak sekolah juga gak jadi masalah, bisa sukses. Yang satu lagi pikir, ya memang ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang gagal hancur-hancuran. So saya harus tetap belajar. Itu kan dua hal yang berbeda. Itu mindset. Dan kalau berdebat ini bisa ribut. Kenapa? Yang satu akan pegang yang dia percayai, yang satu lagi pegang juga yang dia percayai. Akhirnya gini, ya udah terserah lu. Mindset lu, keputusan lu, hidup lu. Mindset gue begini, keputusan gue begini. Seperti itu. Jadi betapa pentingnya mindset dalam hidup kita ke depan. Ini baru bicara mindset. Topik hari ini adalah tentang growth mindset. Jadi ini bicara lebih lanjut tentang mindset. Bicara mindset saya sebenarnya punya memori lucu dengan teman sekantor saya. Kenapa? Orangnya kan agak serius tapi kadang-kadang bercandanya agak bikin bingung kita gitu ya. Di kantor saya tuh pernah mati lampu. Waktu itu masih lokasinya di ruko. Kebayang kan? Ruko sekian kali sekian meter, saya di lantai 4. Dengan kondisi tanpa jendela yang terbuka. Kebayang nggak? Ruko nggak ada jendela ya.
tidak ada jendela, ditutup tirai yang tebal supaya matahari nggak usah masuk. Jadi tutup di dalam, nyalain lampu. Waktu itu mati lampu. Di kantor waktu itu di ruangan di lantai 4 itu nggak terlalu besar ya, ruko ya. Mungkin ada 10 orang, pria dan wanita, kami orang karyawan. Mati lampu, brek. Begitu mati lampu nggak lama, AC nggak ada, kipas angin otomatis tidak ada. Ingat, ruangannya tertutup, tanpa jendela. Jendelanya bukannya susah, kenapa? Karena pokoknya ribet dah, itu kayak jendela yang sudah berabad-abad nggak pernah dibuka, intinya begitu. Jadi nggak dibuka, kebayang nggak suasananya bagaimana? Kacak sekian menit, nggak usah nunggu setengah jam, 1 jam, panas. Ya, terus orang di kantor mulai begini, ambil kertas, kipas ya. 1 jam nggak nyala juga. Dan bos kami tidak menyuruh pulang dan tidak ada genset waktu itu. Jadi kebayang dong, pertama masih ada yang sambil ngitung nih. Masih kelihatan gitu, dari cahaya matahari masih kelihatan, jendela tidak dibuka tapi tirai bisa digeser sedikit. Masih ada yang mulai ngitung, setelah setengah jam udah gak ada yang ngitung. Kenapa? Udah pada begini semua. Panas. Waktu udah 1 jam, saya ingat salah seorang teman saya bilang begini, lu mulai berasa pusing gak? Ini kayaknya kurang hawa nih, oksigen nih gak masuk ke kepala gue katanya. Gue mulai pusing. Lalu ada seorang teman saya yang tadi saya bilang unik, dia bilang gini, lo orang tahu nggak? Sebenarnya ini tidak panas. Ini cuma masalah mindset. Terus kita semua gini, mindset. Ini panas, ini nggak ada hawa, ini mati lampu, woi, bukan mindset. Ini bukan masalah mindset. Masa gue harus bikin mindset adem, dingin, sejuk, harus pakai jaket. Ya kan kenyataannya memang gak begitu. Jadi dia pernah bercanda seperti itu sampai kita tuh bingung. Yang ini serius apa ini bercanda? Kalau ini serius ini membingungkan kita. Karena memang kondisinya panas dan tidak ada hawa. Dan secara realita memang kalau kurang hawa, kurang oksigen memang bisa pusing. Kenyataannya begitu. Itu sekilas tentang mindset. Kembali ke growth mindset. Karena dikasih tema tentang growth mindset, kemarin saya cari tahu sebenarnya kata growth mindset itu dari mana sih. Nah, saya ketemu sebuah informasi bahwa begini, ada seorang profesor dari Amerika yang namanya Carol Dweck. Dia adalah orang yang menyebut growth mindset ini. Kenapa bisa muncul kata growth mindset? Karena dia bikin penelitian. Penelitian apa? Penelitian ini. Ada orang yang dengan skill yang sama, talent yang sama, keterampilan yang sama, tapi yang satu sukses, yang satu enggak. Dia penasaran, kok bisa? Ini enggak ngomongin bandinginnya apple to apple loh. Ini punya kemampuan juga. Bukan yang satu pinter banget, yang satu enggak pinter, atau satu punya ini bisa itu, yang satu enggak bisa apa-apa. No, 2 orang dengan kapasitas yang mirip-mirip. Kemampuan yang oke, tapi yang satu sukses, yang satu tidak. Why? Dia bingung. Dan dia bikin penelitian. Hasil penelitiannya ini yang mau saya sampaikan. Hasil penelitiannya adalah gini. Ternyata yang sukses dia punya growth mindset. Yang kalah sukses ternyata dia punya fixed mindset. Growth itu dalam artinya yang pertumbuhan ya. Growth mindset. Kalau yang fix itu yang tetap. Fixed gitu tulisannya ya. Fixed mindset sama growth mindset. Ini yang mau kita belajar hari ini. Perbedaannya apa sih orang punya growth mindset sama fixed mindset? Waktu gara-gara dikasih tema ini dan saya pelajari dan saya melihat ciri-cirinya, pas baca saya tuh udah yakin banget. Gawat ini. Kenapa saya bilang gawat? Karena saya meyakini saya adalah kategori orang yang fixed mindset sebenarnya. Bukan growth mindset. Tapi gara-gara dikasih tema ini saya jadi belajar. Dan rasanya perlu bertobat juga gitu ya. Perbedaannya gimana? Nah di sini perbedaannya. Ini sambil berkaca diri ya. Gua nih fixed mindset atau punya growth mindset. Pertama, kalau orang fixed mindset itu sangat mengandalkan dia punya talenta atau dia punya skill atau dia punya keterampilan. Itu aja. Dia percaya nih dari sononya dikasih, dia punya, ini dia banggakan. Dia puas, dia banggakan, ya udah ini aja. Dari sananya, nature-nya begini. Hanya sebatas itu. Tapi kalau disuruh ngerjain yang lain di luar skillnya dia kan berkata gini, saya nggak punya kemampuan itu. Saya nggak punya talenta itu. Saya nggak bisa itu. Jadi yang nggak akan saya kerjakan, nggak mau. Itu orang fixed mindset. Kalau orang growth mindset, dia merasa talenta, skill, kemampuan itu sesuatu yang bisa dipelajari.
nggak pusing ada bakat dari sono atau tidak, dia nggak pusing. Itu pasti bisa dipelajari. Kalau saya mau, kalau saya niat, saya pasti bisa. Itu orang yang punya growth mindset. Baru mikir begitu aja, baru itu aja, baru satu aja, saya udah langsung mikir, kayaknya saya nggak growth mindset. Kenapa? Karena saya males belajar hal baru, males. Kalau orang dengan fixed mindset, ya dengan yang ada aja. Dia bangga dengan skill dan kemampuan dia sebatas itu. Tapi kalau orang growth mindset nggak begitu. Oh dia kayaknya pinter ya bikin kayak gituan. Gue sih nggak tahu gue bisa apa nggak. Tapi coba mau belajar Itu orang growth mindset. Orang yang punya growth mindset adalah orang yang mau belajar. Senang mencoba hal baru. Tidak terpatok dengan apa yang dia punya sekarang. Tapi mau belajar, senang tantangan. Itu orang growth mindset. Coba pikir baik-baik. Kira-kira gue ini masuk kategori apa ya? Fix atau growth. Nah karena kita ada di gereja. Yang kita pakai tentunya bukan dasar pemikiran Carol Dweck. Tapi yang kita pakai adalah dasar kebenaran firman Tuhan. Setuju ya? Gimana dengan firman Tuhan? Coba dibuka Matius 25. Matius 25 perumpamaan tentang talenta. Saya yakin teman-teman di sini pernah baca itu. Tahu ceritanya ya, seorang raja yang mau pergi jauh, seorang tuan yang mau pergi jauh. Sebelum dia pergi jauh dia panggil hamba-hambanya ke depan. Nah, yang satu orang dia kasih 5 talenta. Talenta itu apa sih? Keterampilan, kepercayaan, modal, whatever. Pokoknya dia dipercayakan nih, saya mau pergi ya, saya kasih kamu 5. Ya, ini buat kamu, pegang, kembangkan. Nah kamu nih saya kasih 2. Yang terakhir dia kasih 1. Sudah tahu ceritanya ya? Ceritanya apa? Waktu dia pulang, ini pergi lama loh. Sekian waktu berselang, ini bukan pergi sehari atau 2 jam, no. Pergi sekian lama. Ketika tuannya pulang, dia panggil, mana ya, ya sudah gimana ya kemarin selama saya pergi. Yang 5 ngasilin 5, yang 2 ngasilin 2. Jadi yang 5 ngasilin 5 berarti dia punya 10 sekarang. Yang 2 ngasilin 2 berarti dia punya 4 sekarang. Yang 1 kagak mengembangkan apa-apa. Dia simpen saja dan tidak berkembang jadi apa-apa. Lalu dia kembalikan satunya dengan tanpa rasa bersalah. Karena dia pikir gini, ini kan punya kamu. Lalu saya pulangin. Terus kenapa? Begitu pikirannya. Sementara yang lain mengembangkan sampai jadi 2 kali lipat. Lalu lihat di ayat 2, Matius 25 ayat 26 sampai 28. Apa yang tuannya bilang kepada orang yang dikasih 1 dan ketika ditinggal, ketika kembali lagi masih tetap 1. Tuannya bilang begini di Matius 25 ayat 26 sampai 28. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, dengerin pendapat si tuannya, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, yang 1 itu. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10. Jadi yang tadi 5 sudah ngasilin tambah 5 punya 10, sekarang ditambahin 1 lagi. Nah, jadinya kita bisa belajar apa di sini? Kalau kita lihat firman Tuhan ini rasanya lebih selaras dengan yang growth mindset daripada dengan yang fixed mindset. Setuju ya? Ketika kita dikasih sesuatu, talenta, keterampilan, kemampuan, kepintaran, apapun, kesempatan untuk belajar. Orang tua bisa sekolahin kita di tempat baik, orang tua bisa biayain kita les or whatever. Orang tua kasih kita modal, dikasih PC, laptop, semua yang siap untuk dipakai belajar dan segala macam. Semua dikasih, lihat jadi apa setelah dikasih itu. Kita kembangkan jadi baik kah? Kita menghasilkan lebih banyak kah? Atau kita nggak bikin apa-apa dengan itu semua? Tuhan kasih kita talenta. Tuhan kasih kita keterampilan, Tuhan kasih kita kelebihan, itu pasti. Terlepas dia kasih 5, 2 atau 1, itu nggak jadi isu. Kita didapat banyak atau dapat dikit. Tapi apakah kita mengembangkan? Apakah kita melipat gandakan dari yang kita punya atau tidak? Nah kalau cuma dengar kayak gini kesannya sederhana. Oke, saya punya ini ya sudah. Oke, kita kembangkan. Kembangkan itu kadang-kadang butuh waktu. Betul ya? Butuh proses, butuh perjalanan yang panjang, butuh latihan, butuh gagal berkali-kali, butuh mau belajar terus-menerus dan jadi better and better. Iya Pak ya, dan itu bicara waktu. Kayak tadi waktu tuannya tinggalin, dia pergi kan.
Nggak dibilang persisnya seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, 10 tahun, tidak. Tapi ketika Tuhannya kembali, pastikan itu berkembang. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang sudah Tuhan kasih? Apa yang Tuhan percayakan? Berkembang atau tidak? Atau kita gini, ya udahlah saya kan cuma punyanya ini, terus maunya gimana sih? Atau kita berupaya mengembangkannya? Saya kasih contoh. Misalnya anak saya merasa senang main drum dari kecil banget. Tapi kalau hanya senang main drum, lalu dibeliin drum-druman kecil, main-main iseng sesenangnya saja, apakah bisa berkembang dan akhirnya bisa memainkan banyak lagu termasuk lagu yang sulit? Saya rasa tidak. Butuh apa? Butuh latihan. Yang pemain musik atau yang di bidang-bidang seni ngerti lah. Orang yang pingin jadi penari yang bagus, apakah les nari sebulan langsung jadi jago dan bisa jadi dancer kelas dunia? No. Kamu butuh latihan berkali-kali, kamu bahkan sekali waktu bisa keseleo. Kamu sekali waktu kakimu luka atau apapun itu. Demikian juga dengan pemain musik atau latihan nyanyi. Apakah setahun les langsung jago banget? Saya kemarin ini nonton film Korea satu dan di sana ada adegan seorang perempuan cantik langsing main drum. Saya iseng, biasanya kalau artis kan belum tentu bisa main musik banget sebenarnya. Dan terkesan dia jago di film itu. Tapi kalau saya lihat kayaknya gak jago-jago amat. Saya iseng, saya panggil anak saya. Coba lihat deh, kira-kira ini main begini, ini beneran bisa main apa enggak sih? Jago gak sih main drum gini gitu. Karena kan saya kurang ngerti dibanding dia. Terus dia bilang begini, ya ini sih bisa main sih mah, bukannya gak bisa main sih bisa. Tapi kalau dibilang jago gitu, gak kelihatan sih kalau di adegan ini dia jago banget kayak gitu. Intinya apa? Untuk jadi hebat, jadi keren dan melipat gandakan butuh waktu. Butuh proses. Orang dengan growth mindset itu orang yang siap. Saya mau belajar, saya tahu butuh waktu panjang, saya butuh jatuh bangun. Saya ada kalanya nanti pasti gagal, ada kalanya capek. Orang yang belajar bidang yang sama berulang-ulang dari yang biasa, mau jadi expert, mau levelnya advance, butuh perjuangan gak? Butuh. Butuh perluasan kapasitas gak? Butuh. Kalau gak mau belajar gak akan bisa jadi jago. Gak akan. Tidak akan. Ada berapa kali saya lihat anak saya mau nyerah belajar drum. Saya lupa waktu usia berapa itu sempat mau stop les drum. Padahal les main drum tuh dari umur 3 tahun. Waktu kakinya belum nyampe, ya iyalah 3 tahun kaki mana nyampe sih. Gak nyampe cuman main aja begitu. Pergi bawa ke tempat les sampai gurunya bilang ini gak bisa maksimal belajarnya Ci. Kenapa? Kakinya kagak nyampe. Kalau mau les bayar full tapi cuma belajar tangan, mau gak? Gitu. Tapi karena anaknya demen ya silakan. Ada satu momen dia bilang sama saya dia mau udahan main drumnya. Kenapa? Capek. Karena les itu gak ada yang makin gampang. Les makin gampang ya bingung lah. Lesnya makin sulit. Tadinya udah bisa begini, oke, naik level dong. Sekarang ini dong. Seperti itu. Adakah kita seperti itu? Kalau kita mudah menyerah, berarti kita punya fixed mindset. Kita harus punya growth mindset. Kalau kita pingin berkembang, kalau kita pingin berubah, dan kalau kita pingin maju. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma bahas 2 hal hari ini. Yang kedua, perbedaan antara orang yang punya fixed mindset sama growth mindset itu ada di momen ketika mereka terima kritik. Coba cek diri masing-masing. Orang dengan fixed mindset ketika terima kritik, dia akan anggap ini serangan sama pribadi saya. Dia akan take it personally. Kebayang gak? Ini contoh nih ya, contoh. Saya lagi belajar baking, bikin kue. Saya bikinlah kue dengan segala macam belajar, lihat di YouTube, les. Ini kue pertama saya mau bikin. Kalau suka nonton Master Chef atau kayak gitu-gitu ya, itu kan orang yang udah bikinnya bagus aja masih dianiaya. Dianiaya secara verbal ya, diomel-omel. Pokoknya bagaimana lah begitu saya sampai, ini kalau saya ikut beginian bisa pusing kepala saya nih diomel-omel gitu ya. Dia bikin, anggaplah kita bikin kue yang pertama kali, dessert deh yang paling bagus dan keren. Setelah saya bikin dengan effort yang maksimal, saya berharap orang lain bilang apa? Jujur deh kalau kita baru bikin karya, kita berharap orang lain bikin apa sih? Bilang apa sih? Bagus, good, enak, wow, oke, belum pernah lihat karya kayak gini. Itu yang kita harapkan kan. Walaupun mulut kita bilang gini, ya mungkin belum bagus lah, masih baru.
tapi deep down in your heart, kamu harapin apa sih? Harapin pujian kok, harapin diapresiasi kok, at least jangan dihina-hina amat. Ya gak? Buktinya kalau dihina kan kita nangis kan, sakit hati, kecewa. Orang dengan fixed mindset ketika dia bikin satu karya, anggaplah kue tadi saya bilang. Lalu orang bilang gini, aduh ini kok begini bikinnya, ini kok kacau, ini kok ketika dipotong kok tidak seperti yang seharusnya, kok berantakan, kok buyar, kok dimakan rasanya begini, kok kurang ini kurang itu. Orang dengan fixed mindset akan gini nih, wah saya gagal, saya bodoh, saya nggak bisa, saya payah, hancurlah sudah. Itu orang dengan fixed mindset. Coba cek diri kita. Waktu orang kritik hasil karya kamu, kerja kamu begitu nggak? Kalau kita begitu, kita fixed mindset. Baper kali ya, kalau bahasa ininya mungkin baper kali. Kalau orang dengan growth mindset, dia begini nih. Aduh kok kuenya begini, kok kacau, kok dipotong buyar, ambiar begini, ini kue apa? Dia akan mikir gini, oh gitu ya, oh buyar ya. Dia gak akan related kritikan dengan personalitinya dia, nggak akan. Dia akan murni ngelihat kritikan itu memang penilaian sama kuenya, bukan dia. Sampai di sini bisa ngikutin nggak? Dia kritik kue, bukan kritik saya. Kuenya harusnya nggak begini. Ini pasti ada kesalahan adonan, ini pasti ada kesalahan bahan, ini pasti kelamaan atau kecepetan atau telurnya kurang. Dari situ orang fix mindset kan gini, oh kurang berarti ya. Oh kok ambiar? Oh iya ya ambiar ya. Oh telurnya kurang. Oh ini harusnya gimana? Oh harusnya begini. Oh oke, saya ngerti kesalahan saya di mana. Oke, besok saya akan coba bikin lagi dengan cara yang kamu bilang. Saya akan bikin kue yang lebih baik. Itu orang dengan fixed mindset, orang dengan growth mindset. Coba berkaca diri. Lewat pengalaman yang pernah terjadi. Kita macam mana? Fix atau growth? Rasanya kalau saya mau jujur ngomong, kadang-kadang kita fix dulu. Ya gak sih? Begitu diomelin, terus kita, kenapa? Jahat banget, kenapa dia ngatain gue begini? Gitu. Tapi ntar mungkin kalau udah tenang, Kalau udah tenang lalu baru mulai mikir, iya ya, salah ya. Iya sih, dia kan lebih ngerti dari gue. Dia kan pintar, dia pengalaman lebih tinggi. Penilaiannya otomatis kita mesti pertimbangkan. Ini bukan berarti gini ya. Terus kita orangnya harus selalu mendengarkan semua kritikan orang lain. Belum tentu begitu juga maksud saya. Maksud saya adalah kita jangan related kritik sama personal. Take it personally melulu, dikit-dikit, oh iya ya saya memang bodoh, saya memang payah, saya memang selalu gagal, saya memang gak pernah bisa menghasilkan apa-apa. Itu salah kalau punya pikiran kayak gitu. Tapi ketika kita dikritik dan yang kritik itu tahu betul apa yang dia omongin, kita harus dengar. Contoh, kita lagi belajar nyanyi. Ya, lalu kita nyanyi, lalu ada anak bocah umur 3 tahun lewat. Tidak ngerti dunia vokal, lalu bilang gini, ih suaranya jelek kayak ondel-ondel, suaranya jelek kayak ondel-ondel. Itu gak usah dipusingin, kenapa? Yang ngomong anak 3 tahun kagak ngerti vokal, paham gak? Tapi kalau yang ngomong adalah memang pengajar vokal, lalu dia bilang kamu punya nyanyi itu gak bagus, kamu nyanyi itu kacau. Temponya kamu lari-lari, nyanyi semaunya kamu false. Kalau di ngomong gitu kita mesti dengerin gak? Iya dengerin lah, yang ngomong paham kok. Paham di sini ya? Nah, mengenai fix dan growth. Tadi saya cuma kasih contoh beberapa. Udah dengerin ya. Yang fix cuman berpegang sama talenta. Karena ini yang dikasih ya ini yang dia punya. Tidak suka tantangan. Enggak suka hal baru. Enggak suka kegagalan. Karena kalau gagal rasanya dia ya hancur. Enggak suka tantangan. Kalau dikritik ngerasanya itu serangan pribadi. Bukan hasil karyanya. Kalau orang fixed mindset saya tambahin ya. Kalau orang fixed mindset lihat keberhasilan orang lain, dia kan ngerasa itu sebagai intimidasi. Saya penyanyi, dia penyanyi. Dia nyanyi sukses dipuji-puji, saya kan ngerasa itu intimidasi buat saya. Dia jago, gua enggak. Jadi tambah down, jadi lihat kesuksesan orang lain malah jadi galau. Ini fixed mindset. Tapi kalau orang growth mindset, waktu dia lihat orang lain berhasil, naik, dipuji, sukses walaupun bidangnya sama atau enggak sama, dia kan merasa inspired. Bukan terintimidasi, tapi terinspirasi. Karena dia bisa, dia keren, dia mampu bikin kayak gitu. Saya bisa bikin apa ya? Itu orang dengan growth mindset. Coba pikir sebentar ya. Dari sekian banyak ciri-ciri yang saya bilang, tadi fix sudah saya ulang, yang growth senang dengan hal baru, merasa bahwa talenta atau keterampilan itu sesuatu yang kita bisa pelajarin, kalau kita belajar kita pasti bisa.
suka mencoba hal baru, kritik nggak jadi masalah, tapi jadi kesempatan buat belajar. Gagal itu perjalanan, nggak masalah, yang penting coba lagi, it's okay. Dikritik seneng-seneng aja, nggak jadi beban pribadi. Lihat orang lain sukses terinspirasi. Ayo pikir ciri-cirinya, sudah pikir belum? Lalu sekarang mulai mikir gini, gue banyakan fix atau banyakan growth mindset? Coba pikir, ayo saya beri waktu berpikir sebentar. Kita rasanya kalau dari ciri-ciri tadi, saya lebih banyak fix deh. Atau saya lebih banyak growth deh. Walaupun mungkin nggak bisa 100% ya, nggak 100% growth, mungkin nggak 100% fix, tapi banyakan mana? Udah pikir? Sekarang saya tanya, jujur. Yang rasanya dirinya lebih banyak fix mindset. Oke, bagus. Begini, sekarang terakhir penutup. Kalau kita sudah punya growth mindset, pertahankan. Memang harus punyanya seperti itu. Tapi pertanyaannya, gimana kalau kita punya fix mindset? Kacau dong. Karena ini akan menjadi kunci pertumbuhan, kunci perubahan. Be the best version of you, awalnya dari growth mindset. Perubahan yang baik, gimana caranya? Saya mau bacain firman Tuhan. Baca yuk, Roma 12 ayat 2. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan di Roma 12 ayat 2 bilang begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Intinya apa? Mindset itu, akal budi itu sesuatu yang perlu diubah. Mindset itu bisa diubah. Jangan berpikir kalau kita sudah punya fix mindset sampai mati begini saja. No, kalau kamu sadar mindset kamu itu salah. Kalau kamu sadar mindset kamu itu jadi penghambat kemajuan, perubahan, bahkan kesuksesan masa depan kamu. Artinya kamu perlu mau diubahkan. Diubah mindsetnya. Asumsi pendapat yang tertanam kuat di kepala diganti. Bisa nggak? Bisa. Mindset itu bisa diubah ketika kita menyadari bahwa mindset itu salah. Ini akan menghambat saya nggak mau. So saya harus mengubahnya. Mulai sekarang yuk berani mencoba hal baru. Gagal itu ya sudah nggak masalah. Yang penting kita mencoba. Dari sana kita berkembang. Mau belajar. Dikomplain, dikritik nggak apa-apa. Don't take it personally. Lihat, oh iya salah kah? Gimana perbaikinya? Tolong kasih tahu saya. Gimana cara perbaikinya? Perbaiki. Jangan baper kelamaan. Dan ketika lihat orang lain sukses maju, kita kasih applause. Dan kita belajar dari kesuksesan mereka. Gimana caranya bisa maju kayak begitu. Gimana caranya bisa achieve kayak gitu. Bukan iri, bukan dengki, bukan jadi julid. Tapi kita support. Dan kita belajar dari kesuksesan mereka. Firman Tuhan bilang, mari berubah. Saya lupa tadi mengenai kritik. Ada firman Tuhan tuh bilang begini loh. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Itu ada di Amsal 6 ayat 23. Jadi itu penting. Jadi kalau bicara tentang menerima teguran dengan baik, itu pun alkitabiah. Karena firman Tuhan bilang kalau ditegur itu penting. Itu bisa jadi jalan kehidupan buat kita. Kenapa? Karena teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Dari sana kamu akan tahu, oh berarti gak boleh begini dong. Oh harus ke kiri, bukan ke kanan. Kalau ke kanan salah deh, harus ke kiri. Itu yang harus kita pegang. Saya rindu siang hari ini setiap kita. Bukan cuman kalian yang duduk di sana, termasuk saya. Gara-gara dikasih tema ini, saya jadi belajar loh Chris. Dan jadi banyak berkaca diri. Kayaknya gue lebih banyak fix mindset. To be honest ngomong. Saya terlalu stabil jadi orang. Saya males coba hal baru. Saya takut gagal. Takut dikata-katain orang. Takut dibego-begoin orang. Tuh bayangin. Ini pasti related sama masa lalu ya. Kita punya masa lalu pernah tertolak lah. Kita pernah punya masa lalu dipersalahkan lah. Jadi begini. Tapi kita harus sadar ini salah. Ini akan menghambat diri saya sendiri. So saya harus buang fix mindset saya. Saya harus ambil mindset yang benar. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Berani mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Enggak berhenti belajar. Jangan mudah menyerah. Siap ditegur. Siap dikritik. Siap dididik. Karena itulah jalan kehidupan buat saya. Dan saya meyakini ketika saya terus mau belajar. Maka pembaharuan budi itu Tuhan akan berikan buat saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa terima kasih buat siang hari ini. Biar setiap kami boleh dapat kesempatan untuk kami berkaca diri siang hari ini Tuhan. Tuhan kami mau jadi pribadi yang gak puas ketika kami punya sesuatu talenta atau keterampilan dari Tuhan 1, 2, 3, 4 ataupun 5.
Tapi biarlah setiap kami jadi pribadi yang tidak malas dan tidak jahat. Tetapi kami jadi pribadi yang mau mengembangkannya. Kami mau memajukannya. Kami mau melipat gandakan semua yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau terus jadi pribadi yang mau terus belajar. Kami mau jadi orang-orang yang gak mudah menyerah. Sebab kami percaya bahwa setiap usaha kami, setiap apa yang kami usahakan untuk kami kerjakan yang terbaik, maka Tuhan sendiri yang akan memahkotainya dengan keberhasilan. Tolong setiap kami mau terus berubah, diubahkan oleh kebenaran firman, diubahkan oleh-Mu sendiri Tuhan. Supaya semakin hari kami semakin berubah oleh pembaruan budi kami. Dan kami tahu apa kehendak Allah. Gimana caranya kami jadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami diubahkan jadi makin seperti Yesus. Terima kasih Bapa, mampukan kami, tegur setiap kami. Dan biar setiap kami selalu siap untuk diproses dan diubah Tuhan. Berkati anak-anak-Mu siang hari ini Tuhan. Biar hidup kami terus menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biar segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini ya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus cek juga di video kita yang lain itu ada konten-konten yang lainnya. Yang semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dadah!